Ada para ahli ilmu di dalam sejarah umat Islam. Banyak nggak ahli ilmu? Imam banyak, ahlu sunnah. Dan banyak yang madhab ahlu sunnah ada berapa? 4 no, 12 no, banyak. Banyak. Yang 4 yang terkenal siapa aja? Syafi'i duluan, yang paling tua dulu. Mentang-mentang pada Syafi'i iya, terus Syafi'i duluan yang disebut. Yang paling tua dulu sebut siapa ya? Abu Hanifah. Namanya siapa? Nu'man bin Thabit rahimahullah. Kemudian Malik bin Anas. Terus Imam Syafi'i. Paling kencang Imam Syafi'i. Namanya siapa? Terus Ahmad bin. Ini yang paling terkenal yang ini. Tapi Ahlus Sunnah ada berapa mazhab? Banyak tuh. Pernah dengar tafsir At-Tabari? Tuh, Imam Tabari ini mujtahid mutlak dan punya mazhab sendiri, mazhab Tabari. Pernah dengar Imam Auza'i? Sufyanin, 2 Sufyan? Ibnu Uyainah sama Sufyan Ats-Tsauri. Tuh, masih. Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, imamnya para imam. Tuh, masing-masing pada punya madhab tuh. Berarti kalian salah memahami makna madhab nih, by the way. Berarti. Oke? Cuman yang paling diberkahi banyaknya pengikut murid yang menyebarkan madhabnya adalah yang 4 itu. Dapat ya? Jadi madhab maknanya apa nih, Tat? Oke, itu dia. Madhab tadi secara bahasa apa artinya? Coba lihat. Bukan. Madhab secara bahasa. Iya, ambil dari kata zahaba yazhabu. Madhab bisa artinya the purpose where we going, ya kan, the aim, tujuan kemana kita pergi itu madhab. Bisa artinya the way we choose, the path we choose, ya kan? Ada banyak jalan, tapi kita pilih jalan yang itu madhab kita. Artinya begitu kan? Oke. Itu madhab. Ikhwani rahimakumullah, ada banyak perkara yang dimana para umat Islam dari zaman ke zaman berbeda pendapat. Cenderung umumnya di dalam perkara yang sifatnya praktis, fikih praktis. Oke? Ini yang dibilang furu', yakni detail teknis. Furu'. Ini cabang. Mustahil mempersatukan umat di atas furu', nggak mungkin. Orang yang menyerukan persatuan di atas furu', hakikatnya mereka mau memecah umat itu. Kenapa? Mustahil. Nggak mungkin. Hah? Sebagian sholat tahiyat ada yang diam. Tahiyat ada yang goyang. Iya kan? Itu furu'. Sebagian ada yang bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Ya? Sebagian yang disirkan. Langsung alhamdulillahirabbil. Itu furu'. Dari zaman dulu ada perbedaannya. Biasanya di dalam detail teknis. Perkara-perkara yang sifatnya detail teknis. Itu yang dibilang perkara furu'. Oke? Nah, datanglah seorang imam. Perkara-perkara yang sifatnya detail teknis ini berarti perkara yang terbuka padanya peluang untuk ijtihad. Di sini ente nggak boleh ijtihad, awas. Ini tauqifi, dogmatis. Oke? Tapi perkara furu' terbuka peluang ijtihad. Datanglah misalnya Imam Syafi'i. Siapa namanya tadi? Muhammad bin Idris. Datang. Dia berkesimpulan. Di dalam banyak kesimpulannya di kasus-kasus yang sifatnya detail teknis. Oke? Dia banyak berkesimpulan.
Oke, ijtihad dia nih. Ini semua dikumpulkan, kumpulan-kumpulan ijtihad Imam Syafi'i. Tuh. Oke? Jadilah madhab Imam Syafi'i. Faham? Tapi itu imam semuanya berangkat dari sini yang sama. Semua imam Ahlus Sunnah berangkat dari konsep dan metode yang sama. Mereka beda tuh di mana? Mereka beda tuh di madhab. Tuh. Oh, mazhab itu apa, Tad? Katanya sama tapi beda. Ya, sama di manhaj, di konsep dasar dan usul. Beda di madhab, maknanya beda di perkara ijtihadiyah. Di fikih yang sifatnya detail praktis. Detail teknis. Ibu bengong-bengong pusing, pening. Apa bengong asyik nih? Apa katanya? Dikelitikin. Mekanisme. Detail mekanisme. Spesifik mekanisme. Sholat. Hukum sholat apa? Hukum sholat subuh apa? Wajib. Tuh global, usul. Wajib, sepakat udah. Ada satu kelompok bilang sholat subuh nggak wajib. Terus dia bilang ini kan cuma perbedaan furu. Lah, itu gila. Dia bilang sholat subuh nggak wajib, dia gila. Itu bukan furu, itu usul. Sholat subuh wajib. Zen, itu usulnya. Oke? Tapi sholat, nanti di tahiyatnya dia harus. Nah itu detail teknis. Paham nggak? Ini susah nih jelasinnya, gimana dong? Ya? Bisa difahami ya? Jilbab wajib udah. Kewajibannya disepakati dari zaman ke zaman. Usul udah. Oke? Wajibnya sampai mana? Baru muka, sebagian bilang muka aurat. Kalau muka aurat berarti cadar wajib. Sebagian Ahlus Sunnah bilang gitu. Dari zaman dulu ada. Sebagian bilang, enggak, muka dan tangan bukan aurat. Maka tidak wajib. Berarti tidak wajib udah. Untuk pakai cadar. Tapi mereka sepakat bahwa cadar maksudnya syariat, bentuk syariat, cuman berbeda pendapat dalam kadarnya. Sebagian bilang sunnah, sebagian bilang wajib. Paham? Tapi sepakat bahwa itu dari muncul kaum baru yang menyimpang, bilang cadar adalah budaya Arab. Itu gila. Something wrong with his head. Oke? Kenapa? Dia di luar usul kita nih. Di luar apa yang kita sepakati. Apalagi lebih jauh dibilang jilbab tak wajib. Oke? Itu gila. Kenapa? Beda di Dapat nggak manhaj mazhab? Jadi di dalam manhaj boleh banyak mazhab tuh, boleh. Mazhab artinya cuman apa? Kumpulan ijtihad seorang ahli ilmu tertentu tuh. Kumpulan ijtihad Imam Syafi'i di dalam perkara-perkara yang boleh ijtihad, oke, tentunya di dalam perkara yang boleh ijtihad. Yani Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Auza'i dan semua Imam Ahlus Sunnah berangkat dari manhaj yang sama. Dah. Cuman di dalam kesimpulan detail teknis, oke. Nah, barulah mereka berbeda pendapat. Kumpulan-kumpulan ijtihad Imam Syafi'i di dalam perkara detail teknis terbentuklah jadi satu formula, madhab Syafi'i. Tuh, seorang Syafi'iyah adalah orang yang mengikuti kumpulan-kumpulan ijtihadnya Imam Syafi'i. Tuh, berarti di dalam perkara apa? Furu'. Seorang Hanabilah artinya orang yang mengikuti kesimpulan-kesimpulan yang datangnya, kesimpulan-kesimpulan ijtihadiyah yang datangnya dari para
pengikut Imam Ahmad bin Hambal. No. Tapi manhajnya mah overall ahlus sunnah. No, awas. Perbedaan furu' tidak membuat seseorang keluar dari ahlus sunnah. Yang membuat seseorang keluar dari ahlus sunnah adalah perbedaan di dalam perkara usul. Perkara-perkara furu' ini nggak membuat seseorang, oh dia ini bukan ahlus sunnah. Kenapa? Soalnya celananya masih menutupi mata kaki. Wah, Allahu Akbar. Begituan doang. Itu furu. Dari zaman dulu ada beda. Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi rahimahumullah bilang, nggak wajib, bahkan mubah totally. Yang haram kalau diiringi kesombongan. Isbal nih. Oke? Yang lain bilang, nggak, pokoknya haram totally. Tuh, ini ijtihad. Nah, engkau melihat seseorang ternyata mata kakinya masih tertutup, nggak boleh dengan itu kau judge dia non ahlus sunnah, nggak boleh. Ngejudge orang dari furu' haram, nggak boleh. Ini tergesa-gesa. Faham? Ngejudge orang dari usul, oke. Oh, dia nih kaum yang menafikan imannya, tidak mengimani keberadaan takdir. Semuanya tuh ngaco. Udah sesat dia. Oh, dia nih kaum yang menghalalkan turun ke jalan, mocking celah-celah pemerintah. Keluarkan dia dari ahlus sunnah. Ya, ini kau yakin bahwa dia tidak di atas konsep ahlus sunnah. Dapat? Oke? Karena apa? Karena itu usul, hal yang telah disepakati. Dapat? Ya? Kapan manhaj, kapan mazhab. Seru nggak pembahasan begini? Seru ya?